Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dwi Abdillah Putri dari Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat anestesi yang digunakan pada saat intubasi. Persiapan alat anestesi ini harus dilakukan sebelum melakukan intubasi dengan baik dan benar. Dalam persiapan alat-alat anestesi ini, alat yang digunakan yaitu statis. S atau skop yang terdiri dari stetoskop dan laringoskop. Laringoskop sendiri terdiri dari Mayer untuk anak-anak dan Macintosh untuk dewasa. T atau tube terdiri dari ETT dan LMA. Lalu airway terdiri dari OPA, orofaring airway, dan NPA, nasofaring airway, dan sungkup atau face mask. T tap atau plaster. I introducer atau stilet dan manggil forceps. C. Konektor, dan S. Section. Fungsi dari statis. S atau skop yang terdiri dari stetoskop dan laringoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan suara paru dan jantung, serta laringoskop digunakan untuk melihat laring secara langsung sehingga bisa memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Ada dua jenis laringoskop, yaitu laringoskop berbentuk lengkung Macintosh untuk anak dewasa dan laringoskop berbentuk lurus atau Mayer untuk anak-anak. Untuk pengukuran laringoskop dari bawah telinga sampai dagu dan disesuaikan dengan ukuran pada masing-masing pasien. Untuk T atau tube terdiri dari ETT dan LMA. ETT terbuat dari material silikon PVC. Pipa ETT berfungsi untuk membantu pernafasan selama dilakukan intubasi atau dilakukan pada pasien penggunaan ventilator. Tub ETT ini terdapat dua macam, yaitu ETT kinking yang di dalamnya tidak terdapat besi dan ETT non-kinking yang di dalamnya terdapat besi. Digunakan dengan pasien posisi operasi miring maupun telungkup, lalu dengan pasien dipasang ETT pada nasal atau pada hidung. ETT juga ada dua jenis, yaitu ETT cuff dan ETT tanpa cuff. ETT yang tanpa cuff digunakan pada anak-anak atau bayi baru lahir karena untuk menghindari perlukaan di saluran pernafasan. Dan ETT yang menggunakan cuff digunakan pada pasien dewasa. ETT yang menggunakan cuff untuk cara pengunciannya yaitu dimasukkan udara menggunakan spuit melalui cuff yang berada di luar. Untuk mengukur apakah cuff-nya sudah terkunci dengan benar, yaitu dilihat apakah cuff-nya sudah keras atau belum. Jika cuff sudah keras, maka ETT sudah terkunci dengan baik. Sebelum menggunakan ETT ini harus mengecek cuff-nya bocor atau tidak. LMA ada dua macam dan digunakan pada pasien yang operasinya singkat dan tidak memerlukan relaksasi pada otot-ototnya. LMA terdiri dari berbagai macam ukuran disesuaikan dengan usia maupun dengan berat badan pasien. Yang selanjutnya A atau airway yaitu terdiri dari OPA, orofaring airway atau Mayer, dan NPA, nasofaring airway, dan face mask. Untuk OPA sendiri digunakan pada pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan atau digunakan untuk memudahkan kita dalam memberikan oksigen tambahan pada pasien. Untuk pengukurannya dan ujung bawah telinga sampai ujung bibir. OPA terdiri dari berbagai macam ukuran, jadi disesuaikan dari ukuran pasien. Selanjutnya, NPA digunakan di bagian hidung. Untuk pengukurannya dari ujung telinga sampai ujung hidung. Selanjutnya, face mask terdiri dari beberapa ukuran, disesuaikan dengan umur dan berat badan pasien. Face mask digunakan untuk memudahkan dalam memberikan oksigen dan pada saat pre-oksigenasi sebelum ataupun sesudah dilakukan intubasi. T. Tap atau plaster bisa menggunakan yang putih, hipafik, atau yang coklat untuk menfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak tercabut. Introducer terdiri dari stilet dan manggil forceps. Stilet digunakan untuk memudahkan pemasangan ETT,
Jika menggunakan stilet, ETT-nya akan lebih keras dan mudah diarahkan untuk masuk ke dalam trakea. Magill forceps digunakan untuk memudahkan memasukkan ETT jika ETT dipasangkan melalui nasal. Magill forceps digunakan melalui mulut yang sudah dibuka menggunakan laryngoskop. C. Konektor digunakan untuk menyambungkan ETT maupun face mask dengan mesin anestesi. Konektor terdiri dari berbagai macam, ada yang tipe Y dan tipe C. Untuk tipe Y dan tipe C ini digunakan untuk menyambungkan antara face mask maupun ETT yang mesin anestesinya masih dibagi antara input gas maupun output gas. Selanjutnya, konektor yang satu arah digunakan jika mesin anestesi sudah menggunakan satu selang dalam penggunaan input maupun output gas anestesinya. S. Suction. Untuk selangnya sendiri ada beberapa ukuran. Suction digunakan untuk membersihkan sekret sebelum maupun sesudah dilakukan intubasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.